Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarah salah satu usul atau syarhu al-usul as-salasah. Qala al-imam Muhammad at-Tamimi rahimahullah ta'ala, ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi. Yang keempat, dari sesuatu yang mesti diketahui oleh seorang muslim, bersabar di dalam menghadapi cobaan ketika ketika mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan as-sabru habsun nafsi ala ta'atillah. Sabar maknanya adalah mengekang jiwa, mengendalikan diri untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Wa habasuha an ma'siyatillah, dan juga mengendalikan jiwa untuk selalu menjauhi kemaksiat atau bermaksiatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Wa habsuha an tasakhuti min aqdarillah, menahan diri atau mengendalikan diri dari memurkai, membenci takdirnya Allah Ta'ala. Fayakhbasun nafs an tasakhuti wa tajajjuri wal milali awal malali. Jadi disebut sabar ketika hawa nafsu yang ada pada diri seseorang itu dikekang, jauh dari kebencian, keluh kesah, dan juga rasa bosan. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar itu kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak mencela takdirnya Allah. Sabar itu mampu mengendalikan diri kita untuk tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Sabar itu untuk mengendalikan diri kita supaya kita tidak bosan dalam berilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Karena kita tidak memungkiri sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, likulli jasadin fatratun. Setiap jasad manusia itu akan mengalami masa bosan. Ada fatrahnya, ada kebosanannya. Tapi kebosanan ini penyakit. Diobati dengan cara memperbanyak memohon kepada Allah pertolongan. Seperti Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sikap loyo dan malas. Penyebab kebosanan itu adalah malas dan lemahnya jiwa. Nabi juga mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, ilmu yang tidak
bermanfaat. Itu juga menjadi penyebab kebosanan. Nah, makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mesti seorang muslim menyabarkan dirinya dalam perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Wa yakunu daiman nasitan fi da'wati ila dinillahi wa in udhiya aw wa in udha. Sebaliknya, mestinya seorang mukmin terus berusaha, bersemangat, menyegarkan dirinya, mencari hal-hal yang mendatangkan semangat baginya di dalam berdakwah kepada agama Allah Ta'ala, sekalipun dirinya disakiti, sekalipun dirinya dijauhi oleh manusia. Ini isyarat dari Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Setiap manusia yang telah menisbatkan kepada dakwah Islam, dia akan mengalami ini. Ketika beliau menyebutkan wa in udhiya, sekalipun dia akan disakiti, itu menunjukkan setiap orang yang berada dalam dakwah Islam, dia akan mengalami cobaan, dia akan disakiti. Tidak mungkin tidak. Ini sunnatullah dan sudah berlaku pada setiap para pejuang dakwah, pejuang Islam. Nabi Nuh disakiti, Nabi Ibrahim demikian, Musa juga, Isa demikian. Seluruh para nabi, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak luput dari celaan, cacian, disakiti oleh orang-orang yang didakwahinya. Ketika kita melakukan dakwah ini kemudian disakiti, bersabar. Bersabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lianna adiyatad da'ina ilal khairi min tabi'atil bashari illa man hadallahu. Karena seorang dai disakiti oleh manusia ketika dia mengajak kepada kebaikan, ini tabiat yang memang ada pada sebagian manusia, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Ini tabiatnya begitu. Seorang dai, seorang pejuang dakwah, seorang yang mendakwahkan kebenaran, dia akan disakiti oleh orang lain, tidak bisa tidak. Bahkan itu bagian dari bukti benar tidaknya keimanannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja ketika dia telah mengucapkan kami beriman tanpa diberikan apa? Ujian. Ya, kita diuji kok ini. Antum belajar bahasa Arab diuji, sabar. Kadang gurunya datang terlambat, atau kadang gurunya ngomongnya terlalu cepat, atau gurunya ngomongnya sulit dipahami, sabar. Ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, kita dituntut mengamalkannya. Ini juga butuh kesabaran, karena mengamalkan ilmu itu wajib bagi orang yang berilmu. Hasan al-Basri menyebutkan samratul ilmi hiyal amalu, faman talabal ilma la yabtaghiya illa al-ilma wa la yabtaghiya bil amali falaysa fi ilmihi barakatun, atau kama qala rahimahullah ta'ala. Buah daripada ilmu itu beramal. Barang siapa mencari ilmu sekedar cari ilmu, dia mencari ilmu bukan ingin diamalkan, maka ilmu yang dimilikinya itu tidak mengandung keberkahan. Ilmu yang dimilikinya tidak mengandung keberkahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala menuntut orang yang berilmu itu mengamalkan. Sebaliknya orang yang beramal dituntut harus punya apa? Ilmu. Dan ini perlu sabar. Mengamalkan ilmu perlu kesabaran. Antum sudah mengetahui hukumnya memanjangkan jenggot misalnya, antum pasti akan memerlukan kesabaran. Bagaimana antum memahamkan kepada istri antum yang dulunya melihat antum tidak berjenggot, antum berusaha memahamkan kepada dia pelan-pelan, perlu sabar. Mendakwahkannya juga perlu kesabaran. Dan dakwah ini sepanjang masa, sepanjang hayatnya, tidak bisa sekali dua kali saja. Enggak cukup dakwah itu dengan menyampaikan satu kali, dua kali, sehari, 2 hari, tidak. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun ya kawan? Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah berapa tahun? 11, 10 atau 11. Sebagian lama menyebutkan 10, sebagian lama juga 11 tahun. Berarti totalnya kurang lebih
23 atau 24 tahun. Sekitar 23 atau 24 tahun. Apakah Nabi kemudian tetap setelah 24 tahun itu dakwah Nabi kemudian diterima dengan mudah begitu saja oleh manusia? Tidak. Nabi SAW ditentang sampai beliau diperangi. Terjadi perang Badar, perang Uhud, dan yang lain-lain dari perang-perang yang dialami oleh Nabi bersama kaum muslimin. Itu bentuk daripada ujian. Terkadang dakwah itu ujiannya adalah dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri. Imam Ibnu Ma'in menyebutkan asaddu fitnatan fid da'wati 'ala da'in min usratihi. Fitnah yang paling berat akan dijumpai seorang dai dalam berdakwah ke jalan Allah itu datangnya dari keluarganya sendiri. Sejarah telah mencatat setiap para nabi awal mula dakwah mereka yang menentang siapa? Keluarga. Nabi Nuh, siapa yang menentang? Istri dan anaknya. Nabi Lut, siapa yang menentang? Istrinya. Nabi Ibrahim, siapa? Ayahnya. Nabi Musa, siapa? Nabi Musa, siapa yang menentang? Ayah angkatnya, Fir'aun kan? Nah, kadari. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi SAW siapa menentangnya? Pamannya, orang-orang dekat Nabi. Itu seperti itu keadaannya. Dan ini berlaku sepanjang masa. Begitu pula setiap dai dia akan diuji salah satu dari itu. Kalau nggak ditentang orang tuanya, ditentang oleh istrinya. Kalau nggak istrinya ya anaknya. Kalau nggak anaknya ya pamannya. Kalau nggak pamannya kerabat-kerabat dekatnya. Minimal ditentang oleh tetangganya. Sahih? Nah, maka harus sabar. Jangan berputus asa dalam dakwah ini. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Kata Allah, dan sesungguhnya rasul-rasul yang datang sebelum engkau hai Muhammad, mereka itu didustakan. Tahu maksudnya didustakan apa? Perkataan mereka tidak dipercaya. Khabar yang datang kepada mereka dari Nabi SAW atau dari para rasul-rasul yang sebelumnya ditolak oleh kaumnya. Nah, begini gambaran singkat kecilnya. Kalau antum orang yang diterima di masyarakat, suatu ketika antum berkata kepada masyarakat, tadi saya melihat si fulan di jalan raya ditabrak mobil. Semua orang berkata, kamu dusta, kamu bohong. Sakit hati enggak, Iman? Padahal selama ini kalau antum bicara selalu diterima. Tapi begitu ada antum memberitahukan, saya melihat ada orang dilindas dari tetangga kita. Padahal dia melihat, tapi antum, kamu dusta, kamu bohong, saya enggak terima pembicaraan kamu, dan sebagainya. Kita akan merasa sakit. Begitulah Nabi, ketika Nabi mengetahui kebenaran ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi didustakan. Padahal sebelumnya ketika Nabi mengatakan idza ukhbirtum, wa fi riwayah fa idza qultum ilaikum inna min wara'i hadzal jabali adun alaikum atusaddiquni, qalu nusaddiquka ya Muhammad ala annahu la ilaha illallah. Qalu ataj'alu alihatan ilaha wahida. Wa fi riwayah aturiduna an tujammi'una fi hadzal makani an taqula annahu la ilaha illallah. Kudziban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi berdiri di atas bukit lalu berkata, seandainya kuberitakan kepada kalian, dalam riwayat yang lain kukatakan kepada kalian, di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian. Kalian percaya kepadaku? Kata orang-orang itu, kami percaya dengan ucapanmu. Kata Nabi, sekarang ketahuilah, aku ucapkan tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Abu Jahal berkata, apa karena ini kamu mau mengumpulkan kami? Yang lainnya mengatakan, apa kamu menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Seketika itu juga Nabi didustakan. Fahimtum ya kawan? Itu ujian pertama. Didustakan, pembicaraan antum tidak diterima. Bukan hanya itu, diberi gelar-gelar dengan gelar yang jelek. Innahu syairun majnun. Muhammad itu tukang syair, makanya pintar bicara, tapi dia majnun, sudah apa? Gila.
Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ucapannya orang musyrik itu mutaraddid. Apa mutaraddid? Bertentangan. Dia menggabungkan dua perkataan yang semestinya nggak bisa dilakukan hal itu. Pertama dia berkata Muhammad itu penyair. Kedua dia berkata orang yang gila. Sebab dalam sejarah Islam atau dalam keyakinan kaum muslimin, orang kalau disebut penyair itu berarti cerdas. Sementara Majnun nggak punya apa? Nggak punya akal. Bagaimana mungkin mereka mengatakan sudah penyair tapi gila? Faham tuh? Ucapannya akan kembali kepada mereka. Ini ada faedah kata Syekh Al-Utsaimin. Ketika kita berdakwah, kemudian ada orang yang menentang kebenaran, antum akan jumpai perkataan orang-orang yang menentang dakwah kebenaran itu akan berbalik kepada mereka sendiri. Maka kita perlu sabar. Faham tuh? Perlu sabar dalam dakwah ini. Kalau nabi-nabi saja mereka didustakan, kata Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Mereka didustakan oleh umatnya. Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul yang datang sebelum engkau, Muhammad. Lalu mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan dan mereka disakiti sampai datang kepada mereka pertolongan kami, kata Allah taala. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan fa ahyanan nasrun minallahi ta'ala jaa'a lil mu'minin. Kadang-kadang pertolongan Allah taala datang diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin inda syada'id, dalam kondisi sudah sangat amat genting. Faham? Kita udah dakwah, semua orang enggak mau menerima, kita mau bicara, semua orang enggak mau menerima, semua usaha sudah kita lakukan, dia enggak mau menerima. Orang menjauhi kita, di saat kita merasa kita sudah genting sekali, turun pertolongan Allah itu. Dan ini harus kita yakini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabaru, lalu mereka itu bersabar atas apa yang mereka itu didustakan dengannya. Mereka bersabar ala ma qudibu wa'udu, dan atas apa yang mereka itu disakiti padanya, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan Allah. Kita harus yakin dakwah yang hak ini akan ditolong oleh Allah. Tidak peduli kita berdakwah jumlah yang banyak berubah menjadi sedikit demi sedikit, tidak peduli. Tapi kita harus yakin yang kita sampaikan ini benar berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dengan pemahaman para sahabat, dilakukan oleh para ulama, tidak menyimpang dari jalan mereka. Sekalipun manusia menjauh kita, tidak peduli, sampaikan dakwah itu, akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika manusia tidak bersabar dalam dakwahnya, bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mau bersabar, hanya sekedar mengharapkan kebaikan tanpa bersabar. Ini hal yang sia-sia. Kata beliau selanjutnya, wa kullama qawiyatil adiyati qaruban nasri. Kata beliau, tatkala ujian semakin keras, cobaan semakin kuat, gangguan yang diberikan manusia semakin keras, itu tanda-tanda semakin dekat pertolongan Allah. Faham teman-teman? Nah, dan itu kita merasakan ketika dakwah ini dicela, dijuluki dengan julukan apa? Wahabi. Ketika dakwah ini dijuluki dengan julukan mujassim, menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal kita sama sekali tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika dakwah ini dijuluki dengan kelompok yang letterlux, ketika dakwah ini dijuluki dengan kelompok yang garis keras, ketika manusia berusaha menjauhkan manusia yang lain dari dakwah ini, alhamdulillah justru manusia yang diingatkan oleh mereka ini Wahabi, ini begini, mereka justru kepingin tahu apa toh itu Wahabi, apa toh itu dakwah salaf, apa toh itu ahlus sunnah, apa itu dakwahnya Nabi dan dakwahnya para sahabat. Maka mereka mengenal itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya, kawan? Iklan gratis gitu, kawan ya. Jadi begitu. Nah, kadzalik. Dulu sebagian orang tidak mengenal kita. Ketika ustaz-ustaznya mulai memperingatkan, hati-hati jangan ngaji di Masjid An-Nasa'i, makin pengen tahu manusia mana Masjid An-Nasa'i. Nah, kembali kepada pembahasan, kita perlu sabar. Tapi pun demikian, kita sebagai seorang dai, sebagai orang-orang yang menuntut ilmu agama, sabar dengan ujian yang seperti ini, sabar. Kata beliau selanjutnya, walaysan nasru mukhtassan bi anna walaysan nasru mukhtassan bi ayyan sural insanu fi hayati wa yara asara da'wati qad tahaqqaqa balin nasru yakunu walau ba'da mautihi.
Tapi perlu dicatat, kata beliau, yang namanya pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak mesti seketika itu juga ketika dia dakwah langsung ditolong, enggak. Kadang buah daripada dakwah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat hasilnya bahkan kadang setelah kita tidak ada di dunia lagi. Sudah meninggal dunia, di mana Allah menjadikan dakwah ini diterima di segenap hati manusia. Kan begitu ya, kawan. Dulu Rasulullah SAW tidak sebanyak ini umatnya. Setelah Nabi wafat semakin berkembang, Islam berkembang ke Eropa. 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. 2/3 dari 3/3 dunia itu dikuasai oleh kaum muslimin, dikenal oleh kaum muslimin. Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang pertolongan Allah taala dan kemenangan dibuka oleh Azza wa Jalla. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, begitu dakwah, ikhwati rahimani Allah. Jadi jangan berputus asa dalam dakwah. Ketika kita berdakwah, hari ini kita menyampaikan kebenaran, sebagian mendengar, sebagian menentang, sebagian mencintai, sebagian membenci. Ketika kita meninggal dunia, yakin kalau memang dakwah kita ini benar diterima di dalam hati manusia. Karena dakwah ini dakwah fitrah. Ajaran ini datang dari Allah. Hati manusia milik Allah. Allah yang akan memasukkan hidayah itu dalam hati-hati manusia dengan sekehendaknya. Fa'alul lima yurid, man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Dan di antara ayat-ayat yang lainnya menunjukkan dengan senada atau yang serupa dengan itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Yani beliau menyebutkan terkadang ba'da mauti yaj'alullahu fi qulubil khalqi qabulan, setelah kita meninggal dunia barulah dakwah ini diterima oleh hati manusia. Lamma da ilahi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi fa inna hada yatabiru nasran li hada da'iyah wa in kana mayyitan. Sehingga manusia menerima dakwah ini, mengetahui kebenaran dakwah ini, mengamalkan dakwah ini, berpegang teguh dengan apa yang dia dakwakan. Ini yang disebut dengan pertolongan Allah kepada dai tersebut, walaupun dainya sudah mati, walaupun dainya sudah meninggal dunia. Coba antum lihat, Imam Bukhari bertahun-tahun mengumpulkan hadis, kemudian menulis kitab Sahih Bukhari. Tidak serta-merta seketika itu diterima langsung oleh manusia, tidak. Tapi lihat sekarang, semua golongan dalam Islam ini pasti menerima kitab Sahih, kecuali orang yang sudah sangat rusak. Demikian pula kitabnya Imam Muslim. Ini yang namanya pertolongan. Kitabnya Imam Muslim, kitab Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, dan yang lain-lainnya. Nah, ikhwati rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di awal-awal dakwah beliau ditentang oleh pemerintah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dilarang pemerintah untuk dakwah, sampai Imam Ahmad enggak boleh dakwah di masjid. Di masjid aja Imam Ahmad enggak boleh menyampaikan dakwah. Tapi Imam Ahmad mengetahui firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Imam Ahmad tidak dakwah di masjid. Muridnya datang ke rumahnya, 5.000 manusia menunggu di depan rumah. Masing-masing pegang pena dan kertas, ingin tahu fatwa Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya bahwa pemerintah telah melarangnya berbicara, dia akan patuh. Di saat Imam Ahmad mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mematuhi umara, ketika didolimi dia bersabar, ketika dicambuk punggungnya dia tetap mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Pada saat itulah kemudian pertolongan Allah datang. Dimenangkan Imam Ahmad atas musuh-musuhnya. Berubah tadinya yang dustur atau aturan-aturan hidup bangsa itu ketika itu menyimpang atau dengan perbuatan bidah, diubah dengan yang sunnah. Imam Ahmad diberi porsi yang khusus untuk menyampaikan kebenaran. Antum lihat sejarahnya sampai sekarang. Diterima Imam Ahmad dakwahnya. Walaupun telah sudah meninggal dunia, perkataan-perkataannya tertulis dengan tinta emas, dihafal oleh para penghafal ilmu, para thalabul ilm. Ini disebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak ada di antara mereka yang tergesa-gesa. Tidak ada satupun dalam dakwah mereka yang tergesa-gesa. Karena mereka memahami innal ajalata minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau selanjutnya, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa'alad da'iyah, bagi para dai penyeru kepada jalan kebenaran, kepada Allah Ta'ala, ayyakuna sabiran, jadikan dirinya sebagai orang yang sabar, ala da'watihi, atas dakwah yang diemban olehnya itu, mustamiran fiha, istimrar, terus menerus. Dakwah jangan putus. Ditentang oleh manusia, sabar, terus dakwah. Enggak boleh berbicara dengan lisan, pakai tulisan. Tidak bisa berbicara dengan tulisan dan juga dengan lisan. Dengan hati dia meminta kepada Allah Ta'ala. Tidak ada jalan, tidak ada istilah jalan yang tertutup bagi seorang dai. Semua jalan terbuka. Karena dakwah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan membukakan jalan-jalan dakwah itu. Demikian pula kepada para penuntut ilmu. Jadikan diri Anda sabar di dalam menjalani, menempuhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang mulia. Orang-orang mulia di muka bumi ini merasakan seperti yang Anda rasakan, bahkan lebih daripada itu. Bila Anda duduk menuntut ilmu dalam keadaan sulit dengan tenang, mungkin sakit bokongnya, mungkin juga sakit kakinya, kesemutan dan sebagainya. Ulama kita merasakan itu, bahkan lebih daripada itu. Kita tidak bisa tidur karena menghafal hafalan yang harus kita hafal. Gurunya memerintahkan dihafal ini, kalau enggak kamu berdiri dan sebagainya. Dia tidak bisa tidur, dia menghafal. Ulama kita mengalami itu, bahkan lebih daripada itu. Tetapi buahnya kita rasakan pada hari ini. Dan begitulah kebenaran. Tidak ada yang digapai kebenaran itu dengan seperti membalikkan telapak tangan, tidak. Semua ada ujiannya. Karena memang surga itu dihiasi oleh Allah dengan sesuatu yang apa? Tidak disukai. Terasa tidak nyaman dalam hawa nafsu mereka. Nah, jadi bersabar, mustamilan fiha, dan istimrar, belajar agama istimrar. Antum belajar kitab usul salasa ini bertahun-tahun misalnya, jangan putus asa. Seminggu sekali dapat cuma satu alinea misalnya. Seminggu antum belajar dapat cuma satu halaman, enggak apa-apa. Istimrar. Terus menerus continue, jangan diputus. Sabiran ala ma yad'u ilaihi, bersabarlah kepada apa yang dia menyeru kepadanya, yakni berdakwah kepadanya. Kepada thalabul ilm saya katakan bersabarlah kepada apa yang Anda ingin mencarinya. Anda mencari ilmu itu untuk mengamalkan supaya dapat rahmatnya Allah. Dan dengan rahmatnya Allah masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Karena saya sering sedih ketika melihat thalabul ilm semangat belajar bahasa Arab. Ini alhamdulillah saya dengar dari ada tadi ketemu dengan akhir Raden bilang banyak ustaz yang belajar bahasa 30. Alhamdulillah. Saya nasihatkan kepada antum istiqomah, istimrar. Jangan cuma di awal 30 hari pertama. Hari kedua masih konsisten. Hari ketiga 2 orang berkurang. Hari keempat 10 orang. Sampai akhirnya dapat 2 bulan 2 orang tinggal. Jangan seperti itu, konsisten, belajar terus. Belajar. Kalau nggak bisa ya begitu. Karena kita nggak bisa maka kita belajar. Jangan kita mengira para ulama kita itu ketika belajar kemudian langsung paham. Enggak. Imam Syafi'i aja berkata kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, anta alamu minni fil hadis. Abu Abdillah, kamu lebih tahu dibandingkan aku dalam masalah ilmu hadis. Ini seorang imam berkata kepada muridnya, kamu lebih tahu daripada masalah ilmu hadis. Artinya dia butuh penjelasan dari muridnya. Begitu pula muridnya kepada gurunya. Maka perlu kesabaran dalam belajar ilmu agama. Masya Allah, anda melihat antum semangat dalam belajar. Ini pertahankan. Antum dari jauh membawa anak kecil, masih bayi digendong, anak-anak dibawa. Niatkan karena Allah dan jangan berputus asa. Ya, kalau antum belajar anak-anak ribut itu wajar. Sudah sabar. Nanti suatu saat mereka dewasa, mereka tahu bahwa ayahnya itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, oke, jangan terus nggak mau datang lagi. Gak ditanya kenapa nggak datang, malu dengan teman-teman Ustaz. Anak saya suka apa? Berisik. Ya kalau begitu nggak dapat ilmu. Nah, kata dia. Kita lanjutkan dengan filah rahimahullah. Selanjutnya,
Kata beliau selanjutnya, ini sabirun ala ma yaqtaridu da'watahu, sabirun ala ma yaqtaridu huwa minal adha. Sabar terhadap penentangan dalam dakwahnya, sabar penentangan berupa ujian, berupa menyakiti, mendolimi, sabar. Ya begitu ya, alhamdulillah kita belajar demikian. Antum belajar agama ya pasti ada ujiannya. Kalau antum yang masih muda, orang tuanya mungkin gak setuju, sabar, dengarkan ucapan orang tuanya karena dia belum tahu, tapi terus belajar, mencari cara supaya bisa belajar. Nah, ibu-ibu yang mungkin suaminya gak setuju, belajar terus, sabar. Sebaliknya suami yang juga ketika belajar istrinya gak setuju, sabar. Nah, kata tadi, wallahu a'lam bishawab. Wa humur rusul salawatullahi wassalamu alaihim udhu bil qawli wa bil fi'li. Ini loh dia, kata beliau, mereka orang terbaik di muka bumi ini, para rasul salawatullahi wassalamu alaihim. Mereka itu juga disakiti dalam dakwahnya. Ada nabi yang dipotong tubuhnya. Nabi siapa? Zakaria. Lihat ikhwafillah rahimakumullah. Ada nabi yang diseret dengan kuda. Ada nabi yang dibakar dengan api. Nabi ikhwafillah rahimakumullah, ada nabi yang ditenggelamkan ke dalam laut, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Nabi kita SAW disakiti juga, dilempar batu, mau dibunuh, diancam bunuh, diteror, diboikot, tidak diberi jalan untuk bisa mendapatkan makanan. Kalau kita di Indonesia mungkin tanam pohon singkong, 6 bulan kemudian berbuah. Ini enggak, diboikot bertahun-tahun. Mau tanam apa di Saudi, di negeri Arab sana, tanah tandus seperti itu, kurma enggak mungkin 6 bulan, bertahun-tahun baru berbuah. Tapi mereka sabar. Nah, kalau kita ya khafillah rahimanillah, ujiannya belum seberapa, baru juga hujan turun rintik-rintik, baru hujan rintik-rintik. Kalau hujan deras ya, karena kita juga ketika hujan deras disunnahkan sholat di mana? Sholat di rumah. Ini baru hujan rintik-rintik. Kenapa nggak datang? Hujan Ustaz. Segede apa? Segede batu? Enggak, rintik-rintik. Allahu akbar. Kemudian mau dapat ilmu apa yang mau didapat kalau nggak sabar? Sahih. Ada yang alasan motornya mogok Ustaz. Dulu Imam Bukhari jalan kaki 3 bulan. Imam Bukhari jalan kaki 3 bulan. Nggak rame kayak begini, nggak ada lampu ya kawan. Antum misalnya rumahnya di Wika, motor mogok nggak mau jalan, Masya Allah. Abu Ridho mana Abu Ridho? Tapi kalau Abu Ridho jalan kaki, insya Allah Abu Ridho ya nanti. Ya harus belajar seperti itu. Nggak ada sepeda motor naik sepeda ontel. Nggak ada. Antum punya uang telepon taksi untuk apa? Berangkat. Kalau antum nggak punya sama sekali, jalan kaki, uang kakinya masih bisa. Kalau nggak, telepon teman antum di Bopong untuk belajar. Seperti itu semangat belajar, dia bisa tunjukkan. Dan itu perlu sabar. Dakwah begitu juga. Ya sebagian para dai, masya Allah, dai sekarang manja-manja gitu kan ya. Dai sekarang manja-manja, masya Allah. Jemput. Kalau nggak jemput nggak apa? Nggak datang. Dakwah diundang di mana? Oh, di hotel. Oh ya, siap. Di mana? Di tengah hutan. Cari yang lainnya saja. Yang nggak sabar seperti ini. Mesti sabar. Karena kita berdakwah ini bukan melihat siapa yang didakwai, tapi kita melihat bagaimana niat kita dan ingin melaksanakan perintah Allah. Yang di depan itu mau 2, mau 1, mau ribuan, sampaikan kebenaran. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu rajulan bik. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang karena sebab dakwahmu wahai Ali, lakana khairul lak, itu lebih baik buatmu wahai Ali, min humrin, nah, dibandingkan onta yang berwarna merah. Masya Allah ya kawan. Ini hiburan bagi para dai. Ini hiburan bagi setiap orang-orang yang mendakwakan kebenaran. Ingat, dakwah itu bukan sekedar seperti orang yang duduk di meja ini misalnya menyampaikan, bukan hanya begitu. Kita keluar rumah, ibu-ibu misalnya keluar rumah, ketemu dengan ibu-ibu yang lainnya sedang belanja, dakwah. Bu, kalau ibu pakai kaos kaki lebih sempurna menutup auratnya, itu dakwah.
Tiba-tiba ibu itu kemudian tersentuh hatinya, lalu dia menggunakan kaos kaki karena sebab dakwah Anda wahai para umat. Lakana khairul lak min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada onta yang berwarna merah. Cuma kadang kita ini malas berdakwah itu, atau sungkan, atau bahkan sebagiannya merasa kalau bisa surga buat dia sendiri aja, yang lain nggak perlu didakwahi. Wala salam, wala syai'an, wala tabassuman, nggak senyum, nggak ada. Nah, ikhwafillah rahimahullah, hindari hal itu. Kemudian kata beliau saja, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka disakiti bil qauli, dengan perkataan, wa bil fi'li, dan juga dengan perbuatan, ya dicaci, ya dihina, ya dimaki, ya disinisi, bahkan mereka itu dipukuli. Orang yang datang sudah Nabi, seperti Nabi mengatakan tentang sebaik-baik manusia atau orang yang paling tinggi keimanannya, para nabi, kemudian kata Nabi, orang yang semisalnya. Jadi orang-orang saleh di kalangan para syuhada, siddiqin, sholihin, para sahabat misalnya. Antum baca kisahnya keluarga Yasir. Antum pernah baca kisah keluarga Yasir? Alhamdulillah. Lihat, di awal-awal dakwah Islam, mereka dipaksa untuk mengucapkan demi Lata. Mereka mengatakan demi Allah, Allahu Ahad, la ilaha illallah. Maka ibunda Ammar, istri dari Yasir, ditarik dengan kuda 4 penjuru, ditusuk dengan tombak, maaf, dari kehormatannya sampai tembus ke ubun-ubunnya, demi mempertahankan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu mereka. Yasir ditombak dari bagian tengkuk sampai tembus ke bagian tubuhnya. Ayahnya Ammar. Antum lihat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika dia telah menerima dakwah Islam bahwasanya tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, dia naik ke sebuah tempat yang tinggi di kaum, lalu berkata, wahai kaumku, ketahuilah tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Kaum ini datang, dipukuli sampai pingsan. Begitu dia bangkit, dia mengucapkan lagi la ilaha illallah, dipukuli lagi sampai pingsan. Kita pernah seperti itu? Kita pernah nggak, Iwan? Nggak pernah toh? Sama, Umar juga nggak pernah. Maka ketika itu Umar berkata, ketika aku melihat Bilal ibn Rabah, Yasir dan keluarganya, dan ketika aku melihat sahabat-sahabatku yang lainnya diuji oleh Allah, aku tidak menjumpai itu. Fadonantu, aku menyangka anna imani laisa bisawabin, jangan-jangan imanku ini nggak benar. Umar begitu Pak, ketika nggak diuji dia, jangan-jangan imanku nggak benar. Maka Umar datang kepada 10 pemuda Quraisy, badannya besar-besar ya kawan. Maka kata Umar, falaka durbatani alayya, tiap kalian punya jatah 2 pukulan buat aku. Ini ketika rombongan pemuda baru ditagih, Umar udah pada takut. Umar bilang, tenang, kalian punya jatah setiap orang 2 pukulan, boleh mukul Umar. Quraisy disuruh mukul, seneng. Dipukul Umar setiap orang 2 kali, berapa kali berarti kawan? 10 orang jumlahnya, 20. Setelah itu Umar mengatakan, sekarang gantian. Umar mukul 1 orang, pingsan, yang lainnya bubar. Lalu Umar bertanya lagi, aku tidak menjumpai seperti Bilal, aku tidak menjumpai seperti Yasir dan keluarganya, aku tidak menjumpai seperti Abu Darda dan seterusnya. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kata dia. Nah, berarti kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacian, makian, bahkan mungkin ancaman, itu hal yang sudah menjadi fitrah, sunnatullah, maksudnya sudah menjadi sunnatullah. Nah, ikhwati rahimanillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, kadzalika ma, ada dalam antum? Ada yang bawa Al-Qur'an, ikhwan? Coba antum buka di dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Ad-Dariyat ayat 52. Baca ya, Pak. Surah Ad-Dariyat ayat 52. Kadzalika ma atalladina min qablihim. Ada ketemu? Silakan baca. Baca Yosef. Ad-Dariyat ayat 52. Antum baca. Kadzalika alladziina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Undur, lihat. Kadzalika, seperti itulah ma'atal ladina min qablihim, apa yang telah datang dari orang-orang yang datang sebelum mereka, min rasulin, dari kalangan para rasul,
illa melainkan Rasul itu qalu, orang-orang yang menentangnya berkata, sahir, tukang, aw majnun, atau orang gila. Kita juga udah merasakan kalau ini alhamdulillah. Ya, udah ejekan macam-macam. Antum berjenggot tebal, celana cingkrang, baju yang baju koko, begitu antum jalan ke mall semua orang melihat antum. Aneh. Ketika antum mengatakan kepada orang yang menyembah kuburan, menyembah kubur syirik, antum akan dijuluki apa? Wahabi, tukang sihir, tukang tenung, macam-macam. Nabi-nabi juga sahirun aw majnun dibilang oleh mereka, qalu sahirun aw majnun, kata mereka ini si tukang sihir, ini orang majnun, dan seterusnya. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Furqan, baca ya akhi. Kadzalika ja'alna. Undur, lihat ya, wa kadzalika, dan demikian itulah ja'alna, telah kami jadikan likulli nabiyin, bagi setiap nabi kata Allah, aduan, dia ada musuhnya, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mujrimin, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Nah begitu pula kita ya, ketika kita mendakwakan Islam ini, kita akan dimusuhi oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Tapi tidak usah khawatir, di antara mereka yang benci akan ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu dibenci oleh manusia, jangan putus asa dan jangan terus berdoa kepada Allah kejelekan bagi yang membenci kita. Karena boleh jadi orang-orang yang dulunya benci dengan kita, dia membela kita. Dia akan membela kita. Faham ya, ikhwan? Saya pernah sampaikan kepada antum, teman kami yang ada di Pekanbaru. Ketika dia datang ingin berniat membunuh, ketika datang dalam majelis, semua orang sudah bubar, dia menangis. Kemudian dia datang dan berkata, Ustaz, ini badik saya, pisau kecil itu. Tadinya niatnya ini buat menikam antum, buat menikam anda. Sekarang enggak, saya kepingin belajar Islam. Coba lihat. Yang tadinya di rumah dia punya niat mau membunuh ustadznya, ustadz yang dia benci itu, ketika sudah berada di sana, dia dengarkan dakwahnya, semua orang bubar, dia enggak bubar. Dia menangis. Kemudian dia minta belajar agama. Alhamdulillah Allah beri hidayah. Jadi jangan berputus asa seperti itu. Faham tuh ya kawan? Nah, kata. Dan kita banyak jumpai orang-orang yang dulunya benci dengan dakwah sunnah ini, ternyata dia menjadi orang-orang yang terdepan dalam membela dakwah sudah itu. Perlu kesabaran. Walakinna 'ala da'iyah, tetapi bagi para dai penyeru ke jalan Allah tabaraka wa taala, ayu qabila dzalika bisabri, terima ujian itu dengan sabar. Wandur ila qaulillahi azza wa jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat nasihat Allah kepada Rasulnya. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini. Allah turunkan Quran ini. Kana minal muntadhar ayyuqalu fashkur ni'mata rabbika walakinna azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbik. Dalam situasi Nabi menanti-nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan kepada nabinya dengan berkata bersyukurlah dengan nikmat Rabbmu, tapi Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik, sabarlah dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan buat dirimu. Ya, ketetapan Allah, si nabi diuji, dai juga diuji. Ya sabar. Ini nasihat buat ibu-ibu. Saya pesan kepada para ummahat, kepada akhwat, ketika suami Anda berada di jalan Allah, dia belajar agama, dia mendakwahkan agama, jadi seorang guru misalnya, atau seorang pengajar di sebuah taman bacaan Quran misalnya, atau hal-hal yang semisal daripada itu, sabar. Mungkin Anda diuji dengan kemiskinan, gaji guru TPA berapa toh, kan gitu ya. Sabar. Sabar ketika Anda melihat orang naik kendaraan bermotor, suami Anda cuma berjalan kaki, Anda bersyukur karena jalan kakinya suami Anda itu menghapuskan dosa-dosanya. Yang bisa jadi itu akan mengangkat derajatnya di yaumil qiyamah, yang enggak dijumpai dengan orang yang naik mobil atau naik motor. Bersyukur, sabar. Sabar bahwa sesungguhnya terkadang kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di yaumil qiyamah. Sebaliknya orang-orang yang kaya raya, yang diberi kemudahan, jangan terus kemudian menjadi sombong, karena bisa jadi itu adalah kenikmatan yang dipercepat oleh Allah Ta'ala.
Kenikmatan yang dipercepat oleh Allah Ta'ala di dunia yang kemudian di akhirat nggak dapat apa-apa lagi. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dia sangat takut kalau dapat kebaikan di dunia seketika dia berbuat kebaikan. Ketika dia sedekah, pulang dari sedekah, dia dapat sedekah, dia dapat harta yang banyak. Dia menangis. Karena dia takut kalau itu kebaikan yang dipercepat di dunia. Nah, maka ibu-ibu jangan malah gembosi suami. Bibi kemarin guru TPA, sekarang guru tahfidz Quran, besok guru apa lagi, berapa gaji. Jangan, harusnya Anda bangga. Kemarin Anda guru TPA, sekarang guru tahfidz Quran. Alhamdulillah, surga insya Allah. Kasih semangat suaminya. Kalau biasanya suaminya di tahfidz cuma 2 jam, karena istrinya menyemangati, insya Allah sehari semalam. Tapi ala kulli ikhwati rahimahillah, diberi semangat. Antum juga begitu ya ikhwan. Ketika antum di jalan Allah ini, mungkin antum akan diuji dengan kemiskinan. Sabar. Ya, bekerja cari yang halal. Orang yang mengerti agama ini akan banyak ujiannya. Dia harus sabar. Dulu sebelum tahu agama, semua pekerjaan dia bisa kerjakan, dia enggak peduli halal atau halal. Sekarang dia tahu. Mendingan jual tape, mendingan jual bakso, mendingan jual asongan dan semisalnya, dibandingkan harus mengambil harta dengan cara yang halal. Itu sabar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan keimanannya dan dia merasa kaya. Laisal ghina liman za'ama haulahu min kunuzid dunya walakinnal ghina man qala innallaha hasbi. Allah cukup bagiku, itulah orang yang merasa kaya. Bukan orang yang kaya berkata hartanya ada di sekelilingnya, bukan. Makanya Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau sifat takwa, menjaga kemuliaan jiwa dan kaya hati. Bukan kaya harta, kaya hati. Sehingga Nabi suatu ketika, ini Nabi manusiawi kan ya. Nabi kan tiba-tiba melihat ada seorang lelaki kaya raya naik onta merah. Kalau sekarang naik apa ya kan? Pokoknya sudahlah, naik mobil paling mewah. Ini Nabi melihat, ya namanya manusiawi, namanya manusia. Wah, dunia. Tapi seketika itu Nabi berkata, innal isya isul akhirah. Itu cuma dunia. Hidup sesungguhnya adalah hidup di negeri. Itu hiburan buat kita. Para dai, paham ya kawan? Para dai, kalau kita masih pakai sepeda tahun 73 ya apa? Astuti gitu ya kawan ya. Sabar ya kawan. Itu cuma dunia. Hidup yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, wa fi hadhihi isyarat ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda yanalu ma yanalu mimma yahtaju ila sabri. Dari sini kita mengetahui ada sebuah isyarat, barang siapa yang menegakkan dirinya berdakwah dengan Al-Qur'an, menegakkan hukum Al-Qur'an, hukum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mesti dia akan mendapati sesuatu yang didapati oleh orang-orang yang mendakwakan Quran dan sunnah. Ujian dia pasti dapat. Ibu-ibu akan dapat ujian. Ibu-ibu memakai cadar akan dicela. Ibu-ibu memakai pakaian hitam-hitam akan dicela. Ibu-ibu tidak mau lagi ghibah, lebih banyak diam akan dicela. Semakin baik diri ibu, semakin dicela. Tapi yang mencela, kata Allah, mujrimin. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Tidak usah khawatir ketika Allah mengatakan, demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu ada musuh dari kalangan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Kalau kita berbuat baik, yang mencela itu orang yang berbuat dosa. Itu tidak memudaratkan kita. Tapi lihat, ketika manusia melakukan perbuatan dosa, yang mencelanya Allah Ta'ala, penduduk langit mencelanya, seluruh malaikat mencelanya, manusia akan mencelanya, penghuni lautan mencelanya, sehingga seluruh alam semesta ini tidak keluar kecuali celaan buat dirinya. Maka kita lebih memilih dicela dalam keadaan berbuat apa? Baik. Kalau ada orang memilih, saya memilih berbuat baik dan nggak dicela. Nggak ada. Faham ya kawan? Antum jangan pilih-pilih yang ketiga, nggak ada. Kalau saya pilih yang baik tapi nggak dicela, nggak ada. Setiap orang baik akan dicela. Setan minimal yang mencelanya. Faham ya kawan? Dimusuhi oleh syaitan. Maka antum lihat dakwah Ahlussunnah ini musuhnya bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin. Semakin Ahlussunnah mendakwakan tauhid, semakin kebongkar siapa dukun, siapa tukang sihir, siapa jin-jin. Sahih? Sekarang kebongkar semuanya.
Nah, kita perlu sabar. Kemudian kata beliau selanjutnya, wandur ila halin nabi, lihat kondisi nabimu sallallahu alaihi wasallam. Haina darabahu qaumnya menyakiti dengan memukulnya. Fadimu wa huwa yamsaudam, melemparnya dengan batu, berdarah, melukainya, beliau usap darahnya itu dari wajahnya. Ini wajahnya dilempar batu, berdarah, diusap. Makanya Anas bin Malik mensifati begini, Pak. Rasul tidak pernah marah jika berkaitan dengan dirinya, tapi Rasul akan marah jika itu berkaitan dengan apa? Agama Allah. Nabi dijuluki penyair gila, Nabi nggak merasa sedih. Nabi dilempar batu, Nabi tersenyum. Nabi diludahi, orang yang meludahi besoknya dikunjungi. Tadi kalau yang sudah dihina Allah Ta'ala, maka Nabi akan murka dengan semurka-murkanya. Nabi akan marah dengan semarah-marahnya. Yaqul, dalam kondisi disakiti, betapa indah akhlak Nabi. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi. Ya Allah, ini kaumku, ampuni dia. Ampuni kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka berbuat itu karena tidak tahu. Coba, kita bisa enggak begitu ya, Alhamdulillah? Bisa enggak kita begitu? Hah? Kita lagi dakwah, kita lagi jalan, bawa apa kayak Pak Gamal misalnya. Lewat tiba-tiba ada tetangga yang bilang, begitu misalnya. Apa kira-kira Pak Gamal bisa? Alhamdulillah, insyaallah bisa ya Pak Gamal ya. Apa seperti itu? Kita akan seperti itu. Ibu-ibu juga demikian. Ibu juga akan demikian, akan dicela, akan dicaci, akan dimaki. La ba'sa bi, enggak apa-apa. Nama kita akan disebut-sebut oleh Allah di sisi Allah kepada malaikat-malaikat terdekatnya Allah. Kalau kita sabar, wa fa'ala da'iyah ayakuna sabiran muhtasiban. Ingat sekali lagi, wahai para dai, sabarkan dirimu, kendalikan hawa nafsumu, jangan turuti emosimu. Sabar. Faham tuh? Kecuali marah karena Allah. Bagaimana marah karena Allah? Antum marah membuahkan hasil, nggak apa-apa. Udah si fulan berbuat begini-begini, antum marahi kemudian dia berubah, nggak apa-apa. Kalau tidak, ya lebih baik sabar. Demikian. Semoga bermanfaat. Indakum soal, ada pertanyaan sebelum ditutup? Surah Al-Insan ayat 20. Fasbil li hukmi rabbika. Kenapa lagi? Nah, sahibud da'i atau sahibud dakwah maksud saya, ad-da'i sahibud dakwah, akhlak itu penting. Pribadi itu penting dan itu mempengaruhi asar dalam dakwah. Kita mengatakan kepada manusia sholat tepat waktu, kerjakan sholat jika telah datang panggilan adzan, tapi kita melanggar itu, ya nggak diterima dakwahnya, karena itu maksiat. Ya, kita yang hafizah rahimani wa rahimakumullah, jauhi maksiat. Maksiat itu memberikan bekas yang buruk pada hati kita. Kalau hati kita saja berdampak jelek karena kemaksiatan kita, orang yang kita dakwai bagaimana mau menerima gitu. Ini penting dalam masalah dakwah. Ya kalau kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, namanya manusia, kadang seorang dai juga tergelincir, maka dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pun kita begitu melihat seorang dai yang tergelincir, jangan kemudian dicela. Dai itu bukan malaikat. Faham? Mungkin antum pernah melihat misalnya, oh ini kok ustaz duduk berdua dengan perempuan bukan mahram, langsung nggak mau ngaji lagi dengan dia. Harusnya didatangi, dinasihati. Ini keliru Anda, ini menyimpang. Bertobat kepada Allah, Anda seorang dai. Begitu. Faham ya kawan? Dan yang lain-lainnya, saya rasa itu yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Ada yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita kalau misalnya ada orang yang bertanya, kan sering ada yang bertanya misalnya orang awam bertanya Syiah itu apa? Kenapa Syiah itu sesat? Gimana penjelasan kita supaya justru penjelasan kita itu tidak menjadi ikat gratis terhadap masing-masing? Nah, kalau ada seseorang mengatakan Syiah itu sesat, kenapa dikatakan sesat? Maka kita berikan pengertian kepada beliau. Yang pertama,
Bila Anda memiliki seorang teman, lalu Anda berkata, sebaik-baik teman bagi saya adalah ini. Bila Anda memiliki seorang ibu, lalu Anda berkata, sebaik-baik wanita bagi saya adalah ibu saya. Tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Anda, temanmu penjahat, ibumu pezina. Apa komentar Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Kalau dia menjawab, biasa saja, berarti dia Syiah. Yang bertanya itu orang Syiah. Jangan antum jelaskan lagi, antum tinggal pergi. Fahim? Tapi kalau saya dia berkata, saya akan murka. Orang yang mengejek ibu saya akan bunuh dia. Maka kita katakan, itulah Syiah, dia mencela ibumu. Siapa ibu yang kamu maksud? Aisyah. Siapa teman yang kamu maksud? Temannya Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan yang lainnya. Faham? Kemudian katakan lagi kepadanya, bila ada orang yang mengatakan bahwasannya Jibril itu tidak amanah, dia memberikan wahyu bukan kepada orang yang berhak padanya, bagaimana menurut Anda? Kalau dia yang mengatakan bisa jadi, berarti dia Syiah. Tinggalkan. Dia hanya ingin menguji Anda. Tapi kalau dia mengatakan yang berkata itu patut untuk diberi hukuman padanya, terangkan kepadanya, Syiah telah mengatakan Jibril salah alamat dalam wahyunya. Maka yang terakhir katakan kepada dia, sebelum Anda mempelajari Syiah, mestinya Anda belajar Ahlus Sunnah. Karena untuk mengetahui sesuatu itu buruk, harus mengetahui yang baik. Nabi tidak pernah mengajarkan yang buruk dulu, tapi Nabi mengajarkan yang baik dulu, supaya orang bisa mengatakan selain yang baik nilainya turun. Antum jangan bilang, sudah jangan tanya itu, nanti suatu saat kamu akan tahu. Dia akan cari tahu. Tapi kalau Anda beritahu seperti itu, insya Allah Anda jadi tahu dia benar mau tanya atau dia ini justru orang Syiah. Semoga bermanfaat. Baik, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.